Yes, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, teman-teman para penonton dari podcast 90 ITB. Berjumpa kembali dengan saya Roli Sijabat di sini yang kembali hadir setelah mungkin hampir berapa puluh purnama podcast ini tidak hadir. Podcast ITB 90 ITB ini adalah sebuah podcast yang memang hadir sejak tahun lalu. ITB 90 merayakan atau memperingati 30 tahun 90 ITB. Dan biasanya kita membawa tamu-tamu dari angkatan 90 untuk memberikan inspirasi dalam perjalanan hidup 30 tahun setelah keluar dari ITB. Tapi kali ini kami dari tim podcast 90 ITB mempunyai tamu-tamu istimewa ya. Tamu-tamu yang merupakan kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni ITB ke depan. Siapa yang pertama? Ya, ini saya kasih hints. Kenapa saya pakai rambut beginian? Karena tamu kita adalah mempunyai rambut seperti saya ya. Jadi bukan belang-belang, bukan warna-warni, tapi kribo. Siapa dia? Bisa tebak? Iya, betul. Yang bisa nebak. Kita sambut Mas Hari Kribo. Gini. Wah, Mas Hari, Halo. apa kabar Mas Hari? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat semuanya. Saya seperti merasa melihat wajah saya sendiri di sini ini ya, rambutnya sama Mas. Tapi jujur aja Mas, saya agak minder sama Mas Hari. Kenapa? Karena kalau rambut dibuka, saya agak sedikit tipis rambut saya ini. Makanya saya ingin bertanya Mas Hari, apa sih rahasia Mas Hari bisa hadir malam ini dengan rambut yang tebal ya, hitam pula gitu nih. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita pengen tahu dulu nih. Kenapa, Baik. Mas? Baik, terima kasih. Jadi saya menerapkan satu pola makan serasi namanya, kombinasi makan serasi yang dominan kalau pagi itu hampir selalu minum air jeruk nipis anget plus habis itu sarapan buah potong ya. Macam-macam buahnya boleh pepaya, semangka, melon, alpukat yang sering, kemudian apel, tapi jangan durian ya, atau nangka. Itu terlalu tajam di perut, jadi kita nggak makan dua itu. Nah, itu sudah saya lakukan 20 tahun, jadi nggak main-main. 20 tahun makan buah dari terus? Tahun 2000 tiap pagi makan buah. Kecuali hari Minggu. Hari Minggu kita kan jalan-jalan, olahraga ya bisa makan yang lain. Tapi kalau hari biasa makannya buah. Dan itu ternyata waktu itu katanya sih kalau makan itu rambut akan hitam dan kulit akan kencang gitu kan. Itu yang praktek dengan ibu-ibu. Cuma saya kan mau nyoba gitu kan. Ya ternyata betul. Setelah 20 tahun rambut masih kribo gitu dan hitam. Gitu. Siap. Mas Hari, nanti saya coba akan ikutin tadi tips-tipsnya ya supaya tadi itu Mas Dodong itu udah mau mulai tuh. Oh, sudah mulai dia makan buah-buahan ya? Udah terindoktrinasi. Bagus juga tuh kita bikin gerakan ayo makan buah pagi-pagi. Betul. Thank you inspirasinya Mas Hari. Tapi obrolan kita tidak sendirian. Saya ditemani dengan saya panggilkan dulu rekan saya yang memang kayaknya perlu tips juga agar rambutnya bisa tebal ya. Oke, kita panggilkan satu lagi adalah Adi, Kang Adi. Silakan masuk Kang Adi. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun, karena kita di Sampurasun ya. Sampurasun. Rampes biasanya jawabnya. Jawabnya apa? Rampes. Oh, rampes. Siap. Tapi ngomong-ngomong nih, Mas Adi sehat? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Adi sebentar, sorry nih. Aku tolong hormatilah kepada tamu kita ya. Kita ini kan ada dalam sebuah podcast, jadi topinya jangan dipakai dong kalau bisa. Oh gitu ya? Jadi gini, cerita topi ini sebenarnya saya nggak mau nyaingin host utama. Oh gitu ya? Sama kalau gua buka kan nanti kalah auranya, dua-duanya ketilep sama gua. Iya. Tapi highlight gitu. Kang Adi ingat tadi lagi deh ya. Mas Hari Kribo ngasih tips untuk kita nih ya. Makan buah pagi-pagi setiap hari. Karena sudah 20 tahun Mas Hari makan buah pagi-pagi ya. Hasilnya sekarang dirasakan.
Betul. Berarti Kita orangnya konsistensinya tinggi ya. Oh iya, konsistensinya tinggi sekali. Iya. kita nih kurang Selain makan buah Istiqomah, kelihatannya. istilahnya istiqomah. Wah, Istiqomah. benar istiqomah. Mas, Oke. aku boleh nanya nggak nih? Oh boleh, tapi nanyanya nggak Tanya jangan host, kayak jangan saya. nanyanya jangan kayak interview. Kita kan nanyanya Oh, seperti gitu. ngobrol. Silakan diminum dulu minumannya, silakan gelasnya diminum dulu gelasnya. Ada iklan Ada. nggak tuh? Nggak ada, Minumnya nggak ada ada iklan. iklan. Kalau Nggak di ada. rumah tuh Mas, panggilnya apa tuh sama anak-anak gitu kan? Kan itu menunjukkan kedekatan kita tuh biasanya anak-anaknya manggil kita apa gitu? Apa papa gitu, apa papa keribu gitu kan? Enggak juga kan ya papa. Papa aja. Cuman Kribo Papa udah tahu aja. semua kalau Kribo sih. Oh, papa Oh, mama. alhamdulillah nggak ada yang Kribo anak saya, alhamdulillah. Kenapa pakai alhamdulillah? Karena cewek semua. Oh gitu. Iya. Ada berapa putrinya, Mas? 3. Oh, 3. 3 Paling ya. besar usia berapa sampai Paling kecil? besar masih SMA kelas 2. SMA kelas 2, oke. Jadi terlambat ini memproduksi. Oke, yang kedua berapa Mas yang kedua? Kelas 3 SMP. Oh, Di 2 Makassar. SMA, 3 SMP, yang paling bungsu? Sampai kelas 5 SD. Wah, 5 SD ya? Iya. Berarti masih fisik, masih prima karena Apa, 5 Makanya SD. untungnya udah makan buah 20 tahun. Oke, Kang Adi, silakan. Kalau tadi kita ingat tahun lalu kita pernah ngobrol-ngobrol ya, nanya kenapa sih waktu 30 tahun ITB itu, lu kenapa sih masuk ITB? Apakah merasa sok bangga pengen jadi putra-putri terbaik? Nah, kita juga pengen tahu nih dari Mas Hari Kribo ya. Mas Hari Kribo ini kalau nggak salah dulu masuknya informatika tahun 85. Itu zaman masih apa? Skalu apa Perintis Sepenmaru. atau apa? Sepenmaru ya? Ya. Sepenmaru. Kenapa bisa ke situ milihnya? Apa terjebak atau kecelakaan atau bagaimana sebetulnya? Kita pengen tahu tuh. Iya. Baik, terima kasih. Jadi waktu itu yang memilihkan kakak saya jurusannya. Jadi kakak saya udah kuliah kan, saya baru lulus SMA dan nggak terlalu memahami apa itu prodi-prodi yang ada di kampus di ITB ya, dan karena dinilai saya nilainya cukup baik di NEM ya, bukan di rapot, tapi nilai di jasa itu hasilnya ujian UN-nya lah, nilai UN-nya cukup baik, maka disuruh nyoba tes ke ITB. Oke. Saya nggak tahu milih apa gitu kan. Kebetulan kakak saya nomor 2 tuh alumni mesin 76. Kemudian senior saya dong. Oh gitu. Senior saya tuh. Kemudian dipilihkan informatika. Kenapa? Itu paling top katanya. Dan baru. Oke. Oh ya udah, saya ikut aja gitu. Jadi lebih dipilihkan oleh kakak saya karena waktu itu informatika merupakan jurusan paling top, baru, dan prospeknya masih bagus karena masih baru dibuat kan, baru tahun keempat berarti waktu itu ya. Iya. Jadi itu jadi bukan saya sendiri yang pilih malah. Saudara ada berapa, Mas Ari? Saya. Wah, ini menarik. Jadi saya nomor 7 dari 8 saudara. Jadi kakak yang memilihkan jurusan ini salah satu yang menginspirasi, yang sering memberikan motivasi ya buat Mas Ari ya. Orang yang paling atau ada beberapa banyak teman saudara atau keluarga yang ikut memberikan warna ke Mas Ari ini? Kakak sih banyak kan, karena kan saya nomor 7 ya, seperti anak bungsu kan. Ya 7 itu cowok semua. Nomor 8 baru cewek. Ya. Dan bapak saya itu pejuang tentara Heho dulu. Almarhum. Jadi ini darah pejuangnya itu mungkin turun ke saya. Jadi ingin membangun Indonesia, wah. Jadi gitu ya. Waduh. Ya. Itu ngomong-ngomong, Mas Hari, semuanya Kribo, 8 bersaudara sama bapak tuh Kribo juga? 3. Oh, 3 Kribo. 3 yang keriting. Yang Kribo 2. Ada yang botak gini nggak? Yang botak ada nggak? Alhamdulillah satu. Satu. Jadi ceritanya mengapa Kribo, katanya begini mengapa anaknya Kribo, padahal bapak saya nggak ada. Jadi gini, bapak saya namanya lurus, tapi 3-nya Kribo, keriting lah. Yang paling Kribo memang saya paling Kribo. Itu karena dulu dia lama di Papua, waktu jadi Heho itu tugas ke Papua 3 tahun. Oke. Jadi katanya makanya jadi Kribo anaknya. Saya tuh salah satu yang ngefans sama Mas Hari loh. Berkat ini sebetulnya
sobat kita dikomporin sama Mbak Siapa Ai. itu? Oh, Ai. Mbak Ai, Iya, iya. 90 keren dia. Itu Iya, iya. 90 Empire ya. Podcast juga. Mungkin dia akan ikut nanti jadi host ya, Rul ya. Yang di sesi lain ya. Sesi lain, karena kita hostnya gantian, Mas. Ya, modelnya begitu. Mas Gantian, Ari, siap. kalau pas di ITB itu dulu sempat ikutan apa aja, Mas? Ada yang dulu ada apa ya? UKM bukan apa ya? Dulu namanya unit kegiatan kan ya. Kita. Kegiatan. Jadi tentu voli karena saya emang bisa main voli sedikit gitu. Kemudian kan harus dua kan, olahraga sama kesenian, PPLK. Iya, betul. Waktu angkatan kita gitu juga. Ya kan, olahraga kan gampang, milih voli. Begitu kesenian kan harus bisa main alat musik atau bisa nampil di panggung. Saya orang Jombang kan ya, pada minta keludruk. Cuman saya nggak bisa ngomong waktu itu, nggak bisa manggung, nggak bisa parian, nggak bisa main alat musik. Akhirnya milih angklung saya. Oh, tim angklungnya KPA, Keluarga Paduan Angklung. Iya. Karena kan itu cuma megang satu nada, bunyi gitu aja, bunyi. Oh iya. Gitu. Kemudian tentu saya satu lagi unit kegiatannya satunya apa? Jadi voli, angklung, kemudian karena saya orang Jombang kan daerah santri ya, jadi saya saya dari Jombang, kota santri kan ya, jadi udah biasa main ke masjid. Jadi begitu kamu saya main di Salman. Oh, Salman. Iya. Waktu panitia Ramadan itu kan ya. Oh, P3R apa ya? Nah, P3R betul. Iya, P3R. Iya, P3R. Betul. P3R. Saya ada kartunya itu. Kartu anggota P3R. Oh, masih ada. Waduh. Jadi saya kan dokumenter yang baik. Nyimpen. Selama itu saya simpen. Saya simpen pokoknya kartu-kartu yang perlu nanti sewaktu-waktu perlu ditampilin itu saya simpen. Mana ya kemarin? Nggak banyak juga orang seperti gini. Saya udah kemana? Kartu apa? Sampai kartu mahasiswa masih ada nggak? Kartu mahasiswa? Kenapa? Kartu mahasiswa? Nggak ada, Mas. KTM juga udah nggak ada. Ruli juga kalau aku tanya ada nggak KTM, Rul? Masih nyimpen nggak lu? Oh, sorry. Kalau gua milenial, jadi kita selalu pakai handphone aronya semua. Dalam bentuk itu ya, digital. Berarti apik juga orangnya ya. Atau mungkin KTM itu disimpan, kenapa? Karena mungkin dulu kalau lagi bayar SPP sering telat, jadi ditahan terus. Sama Ibu Ai Andaniah dulu tuh, Ibu Ai Andaniah tuh direktur. Oh iya, Bu Ai. Iya, Bu Ai. Ya Allah, benar. Wih, lihat nih. Mana? Keamanan P3R masih ada. Itu kan soft copy-nya nyimpennya. Enggak, saya foto. Aslinya harus bongkar. Ini saya foto kemarin. Benar-benar hebat, gitu. Luar biasa. Ini jadi itu kan kalau banyak orang bilang don't judge book by the cover kali ya. Kan kalau orang keriting kayaknya gimana gitu, nggak rapi, nggak segala macem. Ya. Bukan itu ya, ternyata ya. Tapi kalau zaman kita gitu ya, kalau zaman dulu kan beda zamannya Mas Hari. Kalau zaman kita waktu mahasiswa ada kribo, kita nyangkanya Intel dulu. Wah, Intel nih gitu ya. Saya pernah disangka Intel. Gitu saya kan selalu bawa kamera kemana-mana, nenteng kamera pocket ya waktu itu. Jangan dulu jam kamera kan nggak banyak gitu kan. Iya. Waktu itu kebetulan punya kamera, punya kakak saya bawa kemana-mana. Dikira Intel saya. Udah pakai jaket lusuh, kribo, bawa kamera. Tapi jujur aja sih kalau kita nggak ini ya, aku ketemu sama Mas Hari juga aku nyangkanya Intel nih sebetulnya. Tapi Intel sekarang botak loh. Oh ya. Itu soalnya Intelnya jarang makan buah pagi-pagi. Kalau sering makan buah pasti ramai juga. Mas Hari, kita move on ya. Kita beranjak tadi. Kita pengen tahu juga sebetulnya Mas Hari punya sisi lain nggak sih kaitan dengan hobi ya? Kalau masalah volley kan nggak usah kita bahas ya. Everybody udah know lah. Bahas tadi mengenai angklung juga udah pada tahu. Tapi ada nggak sih hobi-hobi? Hobi itu kan bisa melulu
hal-hal yang sering dilakukan kalau lagi senggang, entah itu misalnya main jangkrik atau misalnya bongkar motor. Apa sih ada hobi yang belum pernah terkuak selama ini? Baik. Hobi yang sudah lama itu ya motret ya, tapi sekarang udah karena zamannya digital jadi nggak menarik lagi. Dulu waktu zamannya masih kamera manual ya, yang pakai Sama film. hobinya, aku juga hobi motret nih. Pakai film dulu, pakai film. Oh, pakai film Kan Nah, itu kan ada seninya. iya, Deg-degan iya. kan, motor deg-degan dulu nih. Bawa ke Yonas itu kan deg-degan nih, bagusnya nih. Iya. Kalau sekarang kan tinggal mutus 10 Dari kali, usia tinggal beli 36 satu yang belum tentu jadinya berapa ya. betul. Nah, jadi dari saya motret dan semua saya simpan. Sampai klisenya itu saya simpan. Oh yes? Klisenya negatifnya itu masih ada semua. Saya disimpan. Sampai sekarang juga disimpan tuh, Mas? Ada? Iya, masih ada. Jadi album-album Lengkap. dulu waktu kegiatan voli, kegiatan angklung, wisuda teman-teman. Saya kan makanya pada waktu acara Festband itu saya pamerin foto konser di Alok Barat dulu sekali. Waktu ngomong kemarin di hearing itu saya tunjukin foto Ludruk lagi main gitu. Saya ada fotonya. Terus ada sepak bola gajah. Pernah. Oh, iya. Di kampus itu tahun 80, 90 awal itu sepak bola gajah pernah main lapangan bola itu. Saya foto Iya, juga. lapangan bola. Iya. Lapangan bola kan ya, inget ya. Nah, itu saya foto. Itu hobi saya. Jadi saya cuma motret dan sampai sekarang masih motret cuma pakai handphone ya. Meskipun ya nggak seseru dulu lah. Dulu kan tegang kalau motret itu. Sekarang nggak tegang lagi sekarang. Jadi karena tinggal ngulang-ngulang aja. Jadi ketegangannya hilang. Terus yang kedua, apa tadi Mas? Ya sorry, saya mau nanya kaitan dengan yang motret tadi ya. Motret itu backgroundnya apa, Mas Hari? Kenapa senang motret? Apakah memang ada kisah gitu ya dulu diminta sama orang tua atau pernah jadi panitia atau gimana awal mulanya ke motret itu? Kisahnya tuh gimana? Kisahnya gimana? Saya mulai SMA sih. SMA ada kakak saya punya kamera, saya pakai gitu kan. Terus dari situ kasih kan. Jadi karena punya kamera, jadi kan bikin tugas motret dokumentasi tuh. Setiap panitia apapun pasti dokumentasi. Makanya ke bawah-bawah sampai sampai ke kuliah sampai kuliah sih. Karena begitu kerja sudah nggak terlalu lagi. Karena udah digital. Jadi nggak seru lah saya bilang. Nggak seru. Ya. Iya. Memang menarik sih kalau motretnya. Kalau saya hobinya bukan motret, Mas. Saya dipotret hobinya. Siapa yang mau motret? Ya terserah siapa aja. Over PD begini. Makanya. Biasanya kalau yang hobi dipotret kan wanita ya. Kita kadang-kadang sekarang hobi juga nih. Apalagi zaman sekarang zaman selfie kan. Sebentar. Genrenya apa, Mas? Fotografinya motret apa genrenya? Lebih seneng motret landscape apa model dulu gitu? Apa aja. Lebih sering bantu teman sih. Pernah saya disuruh motret teman nikah. Teman nikah nggak dibayar gitu kan. Ngebantu lah ya. Itu kemarin dia mau cerita itu nanti mau bikin testimoni waktu dia nikah yang motret kribo gitu. Terus pernah beberapa kali dibayar. Moto pernikahan teman. Wah, menarik. Ngasihnya diem-diem. Karena dia tahu saya nggak mau bayar kan, cuman dikasih diem-diem dikasih gitu. Kalau panggilan kribo udah dari dulu berarti, Mas ya? Oh iya, dari dulu, dari zaman kuliah. Oh, zaman pas SMA enggak dipanggil kribo? SMA juga begini. Udah kribo enggak maksudnya panggilannya udah. Kalau panggilan lebih banyak di waktu kuliah. Kalau waktu SMA manggilnya nama. Cuman sama rambutnya udah begini juga. Cuman aku agak sedikit mau kasih komentar nih Kang Adi sama Mas Hari ini. Sebenarnya Mas Hari bisa dipanggil dua, yang satu kribo, satu lagi kumis sebetulnya. Karena ini menarik. Kita berdua nggak ada kumis, ini Mas Hari punya kumis. Aku pengen tahu juga motivasi kenapa pakai kumis. Kenapa nggak dicukur aja gitu kumisnya? Capek nyukurnya. Kan capek nyukur tiap hari. Mending gunting. Kalau gunting nggak terlalu capek, tapi gitu harus ngerok tiap hari itu. Saya 3 hari sekali, Mas. Iya, saya seminggu sekali. Ngerok ini, iya seminggu. Nah, kalau kumis ini dipotong seminggu sekali tuh. Tapi ada role model nggak sih Mas? Kenapa misalnya Mas Hari itu misalnya kribo atau berkumis ya punya sosok role model nggak siapa? Seorang yang misalnya seorang presiden, seorang tokoh, makanya pasang kumis.
Bapak Enggak. atau siapa? Kalau yang Kribo nggak ada. Nggak ada. Nggak ada yang Kribo. Kalau Dulu kumis itu kenapa? dulu waktu SMA Iwan Fals ya. Iwan Fals kan kumisan Iwan gitu kan, kumis, Fals. nah gitu kan. Nah. Oh, oke. Tapi hobi nyanyi sabuknya juga, kan. Mas. Kenapa? Hobi nyanyi juga nggak? Suka Di nyanyi kamar mandi. semulean gitu-gitu suka ya? Oh, semulian nggak? Di kamar mandi doang. Kamar mandi. Iya. Wih, Saya kemarin kan kalau sekarang nyanyi boleh nggak nih? Sedikit. Saya kemarin waktu Festband nyanyi kan, dikira baca puisi. Nyanyi lagu apa? Ayo ditantangin loh. Jangan nama aku. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah panjang-panjang, 1 bait aja, Mas. Karena kalau kepanjangan kita nanti ketiduran. Iya. Kalau saya soalnya buta nada, Mas. Jadi jangan diharap. Jadi kalau nyanyi sama Ruli aja, aku mendengarkan aja. Sama sebetulnya. Kemarin pada waktu acara Festband, yang hearing Festband itu kan semua calon ngasih sambutan, ya kan? Nah, kemudian kan sama Om Bubi siapa itu ya, hostnya atau MC-nya itu bilang bahwa mengapa ada nada kan, do re mi fa sol la si do, gitu kan? Karena kalau cuma satu nada itu kode Morse namanya. Do gitu. Bukan lagi nada. Makanya saya bilang waktu mau nyanyi, Mas, saya mau ngirimkan kode Morse. Saya bilang gitu. Bukan mau nyanyi. Lagu favorit apa, Mas? Lagu favorit ada beberapa. Tapi yang lagu satu aja. Satu, misalnya pokoknya setiap nyanyi di kawinan itu pasti dibawain. Apa ya? Nanti saya ikutan nyanyi juga loh, Mas. Saya ikutan nyanyi juga. Saya lagu banyak yang suka, jadi agak sulit yang mana. Kemarin itu saya nyanyi, Bento. Namaku Bento. Rumah rel estate. Saya kalau Iwan Fals lagu yang paling saya suka sekali dan sampai nangis nyanyinya itu lagu tentang Bung Hatta. Ada ya? Iya, yang waktu beliau meninggal kan Iwan Fals bikin lagu itu. Baru tahu. Yang Tuhan terlalu cepat semua, gitu. Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta. Yeay! Gitu. Itu lagu favorit saya karena saya sangat mengidolakan Bung Hatta ya dengan sederhananya. Iya. Sangat sederhana orangnya. Kenapa, Mas? Karena inget orangnya dan inget lagunya memang sangat menyentuh nadanya. Yang diingat apa, Mas? Kalau tentang Bung Hatta itu apa yang Bung Hatta itu kan sangat humanis ya dan sangat sederhana, sangat memikirkan dengan konsep yang sangat humanis dan sangat memikirkan semua gitulah. Itu yang membuat saya seperti saat ini gitu. Jadi selalu mencoba menganggap semua orang itu baik. Semua orang itu baik. Nah, itu yang harus kita angkat bahwa setiap orang itu punya sisi baik, itu yang perlu kita tonjolkan, kita angkat di alumni ini ya supaya tidak muncul lah yang efek-efek yang nggak baiknya yang muncul, tapi justru yang baiknya yang muncul. Itu. Mas Hari kelihatannya terinspirasi dengan Bung Hatta ya. Ada sedikit mempengaruhi nggak terhadap pribadi Mas Hari? Sosok Bung Hatta itu. Gaya saya, gaya hidup, gaya segala macam. Saya kan kemana itu Khalil teman saya Khalil namanya. Khalil itu F85. Itu dia kemarin bikin tulisan dan saya baru ingat. Saya lama. Jadi saya dulu kalau mendengarkan ini dari kita. Ya. Semoga cepat sembuh, dia lagi COVID. Semoga ya. Segera sembuh ya COVID. Ya. Jadi dulu kan saya nebeng tuh di kantornya senior di Renggulung, Sukaluyu. Jadi ada kantor kosong kalau malam. Jadi kita bertiga nebeng situ tuh. Saya, Khalil sama Ibnu itu 86. Sama-sama di Salman kan, sama-sama di Salman. Jadi kita ngumpul di situ. Kemudian suatu ketika ya karena saya nebeng, dianggap saya keluarga yang sama dengan mereka gitu kan ya. Nah, suatu ketika saya pulang kampung, ada temen ikut ke mana ke Jombang pulang. Ya kan, ya udah pulang kan biasa kan saya ajak ke rumah, nginep di rumah, makan segala macam, lihat-lihat ketemu keluarga gitu kan. Begitu balik dia bilang ke Khalil, "Lil, aku ketipu sama si Haryono Kribo itu."
Kenapa? Aku kira dia itu sama dengan saya, kaum duafa gitu. Ternyata ternyata truknya puluhan katanya. Oh gitu, iya. Gitu. Jadi gaya Bung Hatta itu yang sangat memuliakan saya, sehingga saya tetap sederhana meskipun ya alhamdulillah cukup lah dari sejak kecil. Gitu ya, humble ya. Betul. Oke, Mas Ari, kelihatannya kita ada nggak, Mas Ari? Silakan tuh. Kelihatannya kita memang harus berkejaran waktu ya. Jadi yang pasti kita udah dapat beberapa insight, inspirasi dari tamu kita nih, Kang Adi ya. Iya. Kita coba move on dulu ya. Nanti kalau memang ini kita bisa ngobrol di belakang. Tadi kita mendengar banyak kisah waktu masuk ke ITB ya, kisah waktu hobinya juga memotret. Nanti kalau motret kan sebetulnya zaman dulu itu hal-hal keindahan gitu ya. Pencapaian gitu ya, pencapaian ada yang menikah, ada yang wisuda yang banyak. Saya pengen mendengar juga ada kisah dari Mas Ari ini. Mas Ari tentunya setiap manusia punya kisah kegagalannya, kegagalan dalam hidup, kisah pernah down sekali. Dan sebetulnya kita pengen bukan melihat dari sisi jatuhnya, tapi insight bagaimana bisa bangkit dan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mungkin Mas Ari bisa mengingat sebentar gitu. Baik. Dan bisa cerita, silakan Mas. Sebetulnya ada beberapa, tapi ini yang paling penting mungkin yang paling utama ya. Jadi begitu saya diterima di informatika, ya kan, kuliah di informatika, itu kan lebih banyak ke software ya, ke pemrograman. Sementara saya tuh suka ngoprek audio, ngoprek apa dulu gitu ya, ngoprek ya kayak inilah teknisi engineer gitu kan, emang suka ngoprek ya. Dan waktu itu saya sempat berpikir mungkin saya lebih cocok pindah jurusan gitu. ke elektro misalnya, karena ada hardware di situ kan, ada hardware. Tapi ternyata kan untuk pindah kan harus bagus nilainya kan, nilai saya kan pas-pasan 2, alhamdulillah kan, jadi nggak bisa pindah, Jadi akhirnya ya kuliah sih 5 tahun sarmut gitu ya, 7,5 tahun mata kuliah selesai, tapi lulusnya 10 tahun saya. Jadi kuliah 10 tahun, S1. Jadi 85 masuk, lulus 95. 95, oke. 95, ya. Dan itu kan kalau dilihat kan bisa seperti suatu ketertinggalan yang sangat jauh ya. Sangat jauh tertinggal dari teman saya yang udah lulus 5 tahun sebelumnya, ada yang rata-rata 5-6 tahun yang lulus ya kan, anak rata benar-benar ya. Nah, kemudian itu yang memacu saya pada waktu bekerja untuk serius kerjanya, meskipun tetap dengan gaya-gaya saya nggak terlalu kelihatan seriusnya gitu, tapi serius ya, sehingga saya dalam berkarir di pekerjaan itu alhamdulillah selalu bisa memenuhi apa yang disarankan kepada saya. Ya, tugas-tugasnya. Waktu saya berada di Patra itu ya saya lakukan apa yang harus lakukan di di Kiani Kertas ya, yang kemudian di atas ya begitu, mulai dari programmer analis sampai ke GM gitu, terus itu belajar dari bawah sampai naik ke GM, kemudian pindah ke Nusa juga langsung megang VVIT dan direktur. Itu belajar dari yang sebelumnya bahwa apapun yang menjadi pilihan yang ada di depanmu, yang udah disuguhkan kepada kamu, itu nikmatilah gitu, lakukan yang sebaik-baiknya. Waktu itu kan saya bingung nih, linglung nih, sampai akhirnya kuliah lama gara-gara bingung. Dan juga ada gangguan satu lagi, saya itu keluarga petani, ya, petani yang punya sawah tapi ya, dan melihat itu yang paling enak kan jadi petani, hidup itu. Kan banyak alumni ITB kan begitu pensiun jadi petani gitu. Petani paling enak sebenarnya. Kalau punya sawah, kalau nggak punya ya repot. Petani harapan pertama. Jadi itu yang bikin juga sempat motivasi sangat turun waktu dulu kuliah, sehingga 10 tahun baru selesai. Tapi dengan dari situ belajar, akhirnya memang yang ada di depanmu, yang udah diberikan oleh yang kuasa, itulah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang terjadi itu yang terbaik untuk saya gitu. Jadi dari situ memacu saya sehingga selalu memberikan yang terbaik dimanapun saya berada. Oke. Itu yang Adi dengerin loh. Jadi lu 15 tahun nggak usah takut kuliah lulus 15 tahun. 10 tahun aja masih semangat. Jadi saya bilang gini, saya ngasih pur teman-teman 5 tahun gitu. Ya, istiqomah itu namanya. Istiqomah. Mas Ari, aku pengen tanya, waktu 10 tahun itu
Ya. Sempat adakah sebuah apa istilahnya semangat yang luntur, sempat akhirnya aduh kayaknya mungkin Iya. nggak di sini deh, harus cabut atau gimana? Sempatkah dalam titik nadir begitu? Iya, sempat. Jadi pada waktu itu ya itu muncul keinginan udah jadi petani aja deh gitu. Jadi petani, ada Oke, sawah oke. yang digarap kemudian dan makmur juga kok gitu kan. Tapi saya berpikir bahwa saya ber-8 saudara ya, 8 saudara. Iya. Saya petakan. Kakak saya nomor 1 itu pengusaha di Jombang. Oke, iya. Nomor 2 itu yang ITB itu seperti dia DO drop out Oh, dari yang ITB. mesin? Yang mesin drop out. Oke. Itu jadi petani. Dan Petani. dia yang membiayai saya. Dia yang membiayai kuliah saya itu dia. Oh, oke, Dari oke, hasil oke. penggilingan padi sama petani. Nomor 3 itu jadi pengusaha juga, nomor 4 Pengusaha. petani, nomor 5 jadi pegawai negeri yang milih jurusan saya, nomor Oke. 6 jadi dokter. 7 saya, 7, yang 8 nomor adik 8? saya itu notaris. Wow, notaris sendirian ya? Jadi akhirnya saya pikir semua kombinasi ada kecuali 1 yang nggak ada, karyawan swasta. Jadi saya milih karyawan swasta waktu itu. Oh. Jadi setelah petakan begitu. Jadi begitu I lulus see, I alhamdulillah see. dari teman jaringan voli diterima di Tripata oleh senior saya, Mas Teguh Haryono namanya. Sama-sama Haryono jadi terima. Iya. Apa motivasi terbesar Mas Hari yang membuat bisa bangkit ya? Apakah seorang wanita cantik gitu yang memang mendampingi saat itu, atau melihat orang tua, atau apa sebetulnya Orang yang bisa tua. bangkit? Orang Orang tua. tua. Oke. Jadi bapak saya itu buta huruf. Oke. Nggak bisa baca, tapi bisa berhitung, sehingga jadi pengusaha. Wah, Ngitung uang bisa, hitung uang ngali bagi bisa. Yang paling benar sebenarnya jangan, iya benar-benar. Ada yang bilang dalam hidup ini tuh kali-kalian boleh salah, tapi yang nggak boleh salah itu bagi-bagian, nggak boleh salah. Bagi-bagian, betul. Jadi bapak saya tuh sangat nggak banyak ngomong gitu ya, terus ngomong sekali-sekali gitu, pesannya yang nggak banyak gitu, yang penting sekolah yang baik gitu kan. Karena dia kan buta huruf ya, dia tuh hanya bisa nulis ya, cuma tanda tangannya doang. Tanda tangannya pelan gitu kan nulis. Jadi kalau rapot tanda tangan dia lama. Tanda tangannya. Kalau dari Bapak itu apa yang paling menginspirasi Mas Hari itu? Dari seorang ayah yang paling dia kerja keras, dia pejuang ya. Pekerja keras. Orang pekerja keras ya. Betul. Siang dia ngurusi penggilingan padi di rumah, malam itu ke sawah ngatur air sawah. Sampai malam? Kan air sawah itu kan datangnya malam kadang-kadang kan, harus dibuka tutup gitu kan. Itu dia ke sawah. Malam-malam. Itu yang jadi kerja kerasnya sangat luar biasa. Kesan yang paling mendalam. Betul. Dan memang dia pejuang ya, jadi dihormati di kampung aja karena pejuang. Jadi jadi bapak saya itu Heho dikirim ke Papua. Itu 3.000 orang. Jawa Timur ya, katakanlah Jawa Timur. 3.000 orang dikirim ke Papua tahun 42 berarti sekitar ya. Iya. Yang pulang itu hanya 6 orang. Salah satunya Bapak? Salah satu Bapak. Waduh. Dan waktu pulang itu udah di rumah tahlilan katanya. Iya. Udah dianggap sampai udah umur Mas Hari berapa ayah mendampingi? Sampai 2003. Usia ayahnya juga sampai umur berapa tuh? 80 lebih, hampir 90 meninggal. 2003. Oh, 2003. Panjang juga usianya ya? Iya, panjang usianya. Iya. Jadi sempat mengantarkan Mas Hari ke ITB lah ya. Ada foto wisudanya. Waduh, nggak saya bisa tunjukin. Ada di laptop. Foto wisudanya ada. Mas Hari, saya pengen nanya, Mas Hari lebih dekat ke Bapak apa ke Ibu? Antara dua itu, ya tentu Ibu. Oh, lebih dekat ke Ibu ya? Ibu ya. Kenapa Mas? Apa karena mau dekat bungsu, makanya dekat sama Ibu, atau karena Bapaknya galak? Mungkin iya. Jadi Bapak saya nggak banyak ngomong soalnya. Kayak saya sama saya juga nggak banyak ngomong. Bapak saya begitu. Yang ngomong istri saya pokoknya. Jadi kalau saya nggak banyak ngomong, tapi yang sangat perhatian. Ibu saya yang sangat perhatian dan selalu berdoa untuk kita semua. Jadi sama anak-anak gitu Mas. Sama anak gitu. Semua gitu juga. Iya. Kalau cara sama anak nih, supaya kalau anak saya juga kan masih kecil tuh,
Ya. Di rumah seperti apa Mas ngebimbingnya Mas? Atau Jadi misalnya kuncinya mereka di sekarang ini sekolah nih, mm-mm. gimana mereka gaul apa mau Mas Hari ini tipikal yang jangan jangan main medsos deh. Kalau saya kan kadang-kadang, aduh ini medsosan, TikTokan kan ngeri juga anak kita atau gimana pas lihat Ya, TikTok yang serem-serem gitu kan, gitu loh. iya, iya. Heeh. Anak saya ini agak unik ini. Jadi semuanya mirip saya, pendiam. Saya kan sebenarnya pendiam sebenarnya tipenya. Kalau nggak dia ngomong Tiga-tiganya, nggak ngomong. Iya, tiga-tiganya. tiga-tiganya pendiam, tiga-tiganya pendiam. Tiga-tiga. Dan nggak mau ke mall, nggak mau ke mall, nggak Oh, mau Nggak keluar main ke mall. di rumah aja. Jadi ya kita jadi orang tua jadi nggak ada yang perlu jagain lagi. Orang mana-mana aja di rumah gitu. Mamanya yang pusing, nggak bisa nge-mall dia. Karena mall pasti nggak mau anaknya. Oh, mamanya anak mall, yang lainnya anak Iya, rumahan. betul. kalau Tapi sebelum kalau COVID, jalan-jalannya itu gimana? Jalan-jalan Iya, keluarga kemana itu? itu Gimana? perjuangan. Gimana? Jadi, Misalnya kita traveling, gitu gimana? mm-mm. Jadi dia itu mau kalau misalnya diajak makan yang dia suka. Jadi itu Oh ya. nggak banyak gitu ya. Sama ke Gramedia. Kalau Gramedia semangat, tapi begitu ke mall itu pasti udah malas itu. Jadi harus dibilangin kita ke Gramedia. Gramedia di mall kan, jadi dia kan di mall ya. Kita ke mall. Nah, Mas Hari, ini ada satu pertanyaan menarik. Mas Hari kan Ya, putri semua ya. ya. Kelas 2 SMA, kelas 3 SMP, 3 5 SMP, 3 SD. SMP sama 5 SD. Putri semua. Ini menarik nih. Ya, Artinya Mas Hari ini adalah orang yang paling ganteng di rumah karena nggak ada ya, lawan. ya. Nah, Mas Hari bagaimana melihat ke depannya putri-putri ini kan tentunya nanti akan mencari pasangannya. Ya. Bagaimana Mas Hari bersikap untuk memilihkan pasangan-pasangan anak-anak ini? Apakah akan selalu setiap malam minggu gitu nungguin di sini? Gitu ya. Atau dibiarin dilepasin? Nah, gimana tuh Mas? Kita pengen tahu nih. Iya. Walaupun anak saya laki semua ya. Oh. Saya belum Kayaknya kebayang mau terus terang. diarahin ke sana ya, Ro. Anaknya biar ke sana. Biar ke sini main itu. Susah, bapaknya mananya pendiam, ntar anak kita ngomong terus nyerocos. Iya. Saya belum kebayang seperti apa karena SMA anak saya itu kan SMA Tamrin ya, yang di ya Bambu Apus itu, SMA unggulan. Itu kan nggak boleh pacaran. Oke. Muridnya itu ada aturannya itu katanya kalau ketahuan pacaran langsung dikeluarkan. Jadi sampai sejauh ini aman. Cuman yang nomor 2 ini nggak tahu nanti karena mau SMA yang lain. Jadi saya nggak tahu nanti mungkin waktu dia masuk SMA baru muncul itu masalah. Oke. Menarik ya. Mas Kang Adi, kayaknya kita memang pengennya ngobrol lebih banyak, cuman kita punya keterbatasan waktu. Jadi kelihatannya sudah dapat beberapa banyak insight dari sisi lain dari Mas Hari Kribo ini sesuai dengan acara kita. Sisi lain ada hal-hal yang menarik ya tadi. Bagaimana ternyata Mas Hari ini mempunyai figur senang dengan Bung Hatta gitu ya, tokoh salah satu kapal motor kita. Dan yang kedua ternyata senangnya makan buah pagi-pagi, makanya rambutnya bisa lebih hitam dari lebih tebal dibandingin kita. Rambut Sarah. Silau hitam tuh. Silau. Masih hitam ini. Oke. Ada lagi tadi kan orangnya istiqomah. Ternyata anak pejuang loh. Hey ho. Ya. Itu yang menginspirasi. Hey ho kan jadi tentara ya kan, jadi tentara yang melawan Belanda kan pada waktu kembali. Dan yang menariknya lagi adalah tadi saya senang dengan Mas Hari ini anaknya perempuan semua. Jadi nanti mungkin jika memang masih pada teman-teman podcast ITB ya, ada yang seumur-umur ya silakan nanti. Kayaknya kita masuk ke segmen terakhir. Terakhir nih Mas Hari Kribo dan juga Kang Adi, thank you udah meramaikan kita, obrolan kita. Begitu santai, kita bisa menampilkan sisi lain dari salah satu kandidat ketua umum IAITB. Mungkin ada closing statement dari Mas Hari Kribo sebelum kita tutup segmen dari podcast Melbu ITB ini. Silakan Mas. Baik, karena sisi lain ya topiknya. Ini ada keripik gadung nih.
teman saya selama ini tiap malam Zoom meeting jadi calon. Jadi selain Bung Hatta, karena sisi lain ya, saya mau dengan sisi lain, saya punya tokoh lain yang saya hormati itu Gus Dur. Ini peci Gus Dur. Ya. Peci ini saya peroleh pada waktu Gus Dur meninggal. Jadi waktu itu saya masih Kalimantan dan hari ini saya pulang ke Jombang sama keluarga karena memang mau ke Jombang selama 6 bulan. Malamnya Gus Dur meninggal dan paginya dimakamkan. Waktu makam saya datang karena saya sudah di Jombang, saya datang dan saya mau juga mencari kenangan apa sih yang bisa itu. Nah begitu di masjid habis sholat jenazah itu kan banyak berserakan tuh, ada bunga segala macam, ada peci ini. Nah peci ini saya ambil, namanya Adam ini, saya ambil dan saya izin ke Yai yang di situ, Pak Yai boleh saya ambil pecinya? Nah, katanya boleh. Ini saya simpan sekarang. Mengapa saya simpan? Karena untuk membawa semangat sama dengan Bung Hatta. Kalau Bung Hatta kan ke ekonomi ya, kalau Bung Gus Dur ke kemanusiaan. Ya, humanisme kemanusiaan itu sangat luar biasa dari beliau itu, dan juga orangnya guyon. Makanya saya selalu dengan gaya guyon, gaya santai tapi menyatukan, mempersatukan. Jadi mudah-mudahan dengan begitu maka alumni ITB yang sekarang ini agak hangat-hangat, bukan itunya ayam, tapi yang agak hangat ini bisa adem, dan mudah-mudahan saya yang bisa melakukan itu ke depan. Karena itu yang menjadi pada waktu teman-teman mencoba mendorong saya maju, saya alhamdulillah ini peluang saya mungkin untuk mengejawantahkan apa yang selama ini menjadi mimpi saya, yaitu Indonesia yang damai, yang makmur, dan luar biasa di tahun 2045. Itu saya sampaikan waktu 1 abad ITB, kan saya sampaikan itu. Gitu. Jadi sisi lain itu, jadi ada tokoh-tokoh yang saya kagumi, tapi 2 yang luar biasa itu adalah Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan Gus Dur dengan kemanusiaannya. Dan itu yang menjadi saya seperti ini, seperti itu. Guyon tapi ada hasilnya. Demikian. Kira-kira. Semoga acara ini sukses ke depan dan calon-calon bisa memberikan suatu sisi lain yang juga luar biasa untuk seluruh alumni ITB. Baik. Terima kasih Mas Hari. Mas Hari Kribo, terima kasih obrolannya. Ya. Begitu menginspirasi ya, dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan banyak inspirasi, motivasi bagi para penonton podcast 90 ITB. Semoga bisa menjadi hal-hal yang berguna gitu ya. Dan kita harus segera tutup. Ini. Kita harus segera tutup nih segmen kita. Saya kembali menggunakan kribo saya gitu ya, dan silakan sambil menikmati minuman. Oh iya, ini nggak boleh tutup kalau ini harus terbuka. Bagaimana kalau kita bertiga foto sesi dulu dengan gaya yang lebih gokil ya? Gimana operator, siap? Mas, aku sebetulnya host pengganti loh. Tadinya ada teman kita. Iya, ini pengakuan dosa aja. Oh iya, yang penting lancar. Lancar aja ya. Jadi harus pengganti, gitu kan. Oke, foto dulu ya. Foto. Saya juga mohon maaf kalau ada salah ya. 1, 2, 3. Ini belum bebas, bebas. Oh, bebas. 1, 2, 3. Iya. Mas Hari, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Selalu dimanapun. Betul. Amin. Sis ya, silakan. Nah, ini sudah datang nih. Sebagai salah satu Ayi, ayo. Halo Ayi. Jangan malu-malu gitu dong. Nah, ini. Sebetulnya host aslinya ini nih. Ibu Fitri. Maaf. Nggak apa-apa, karena memang kita paham di Tangsel memang macetnya luar biasa ya. Nggak tahu nih malam ini luar biasa macetnya. Oh, Tangsel. Saya tadi juga, saya di Cirende ini. Oh, di Cirende ya, Mas. Saya dari Jakarta ke Karawaci, jadi macet banget. Oh, sana ya. Sini di Karawaci, iya. Teh Fitri jangan sedih gitu dong, itu kenapa matanya bengkak begitu habis nangis kayaknya. Aduh, gua nggak jadi di podcast pertama, nggak jadi katanya. Iya, digantiin sama Adi Botak lagi katanya. Iya. Gua seperti silau tadi, silau. Untung ada ban serep.
Mas, selama Ya. ini aku Ban selalu serep. ngomong sama Tapi ban Ai, serepnya oke ngefans banget. sama Mas Kribo. Oh gitu. Tapi kemarin begitu cari waktu, aku nggak pas waktunya untuk jadi hostnya Mas Hari dan Fitri. Taunya ternyata memang harus Iya, aku juga. berarti itu Padahal saya terkabulkan berarti doanya. Mungkin gara-gara doanya Mas Andi, jadi Mbak Fitri kena macet. Iya, saya udah senang banget loh mau ngobrol sama Mas Hari. Soalnya lihat tayangan-tayangan videonya lucu-lucu banget. Keren. Ayo Teh Ayi ada komentar, silakan. Pemilik podcast, bukan pemilik podcast ya. Ini Cerpen podcast 90 nih, silakan. Iya, Kalau aku kan cuma host doang nih. Silakan Teh Ayi. Ya, Mas Hari, terima kasih sudah berkunjung ke podcast 90 ITB edisi pertama nih ya. Terima kasih banget tadi banyak insight. Nanti juga kita akan mengundang semua ketum yang lain. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan insight yang lain ya. Kebaikan kita semua gitu ya, untuk kita semua. Mas Hari, ini aku di sini sebagai podcast 90 ITB ya. Sebetulnya Iya, silakan. Support Mas Hari full. Nah, ini kita ada Kang Dodong nih, tim sesnya barangkali Mas Hari ada yang mau disampaikan nih ke Kang Dodong nih sebagai Mas Dodong lah, masa Akang sebagai tim ses Mas Hari. Oh gitu. Jadi tiap hari udah ketemu. Iya. Jadi pesan saya Mas Dodong itu lanjutkan makan buahnya. Karena dia udah terindoktrinasi itu. Mulai makan buah. Untuk podcast kami seperti apa nih, Mas Dodong, Mas Hari? Bisa kasih masukan atau komen dulu lah. Maklum ini untuk yang pertama kita ngobrol-ngobrol sama Cak Ketum ya. Itu. Ya. Ini luar biasa karena sisi lain yang dilihat. Jadi bukan sesuatu yang yang selama ini udah tiap malam disampaikan. Tiap malam diulang-ulang disampaikan kayak sampai itu. Jadi kayak apa? Kayak rusak nanti lama-lama. Untuk nggak bawa rekaman Mas ya. Jadi kalau pas ini lain betul. Aja gitu kan ya. Ini lain betul, lain. Kalau yang biasa. Terima kasih. Bisa ditingkatin apa Mas kira-kira nih? Yang harus diimprove, yang harus diimprove dari kami gitu loh. Kalau bisa, yang lain nanti dikasih ini clue sehari sebelumnya gitu. Jadi bukan pas mau acara supaya bisa lebih siap dia. Kalau saya kan alhamdulillah udah biasa spontan, jadi nggak terlalu masalah. Tapi kalau nggak spontan, takutnya itu. Tuh marahin Ayi aja, marahin Ayi. Kalau saya udah biasa spontan, jadi gaya Asmuni muncul Asmuni ataupun mau lihat sisi lainnya, spontanitasnya. Oh ya sudah kalau gitu bagus. Setuju kalau gitu setuju. Kalau overall Mas, overall gimana Mas? Kenapa? Overall bagus luar biasa. Jadi santai tapi menggali dengan pas sisi-sisi yang selama ini tidak pernah kita pikirin tuh akan dilihat orang gitu loh. Nah, jadi perhatian bisa jadi pelajaran untuk orang lain. Saya kan kuliah menurut saya biasa ya gitu-gitu aja kuliah itu gitu. Tapi begitu digali kan ternyata ada nilai yang bisa ditampilkan. Hobi saya apa aja ternyata bisa dinilai yang bisa diambil. Lagunya apa ternyata lagu itu mengacu ke yang saya idolakan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi memang nggak tahu tuh. Iya, ada yang tahu tadi itu. Favoritnya. Ada yang tahu ya? Saya pikir favoritnya Mas Hari ini Ahmad Albar. Ternyata bukan. Saya pikir tadinya Ahmad Albar. Aku ngefans juga sama Ahmad Albar. Kok aku ngefans sama yang Rico ya? Kirain terinspirasi dari Ahmad Albar gitu ya, Mas Dodong. Iya. Baru tahu juga kalau ternyata. Penyanyi saya lebih Iwan Fals. Dulu ya waktu zaman kita kuliah kan Iwan Fals masih oke gitu kan. Bukan karena suaranya Fals ya, Mas, bukan ya? Oh iya, satunya itu. Tapi memang konsepnya acara ini memang spontan ya, Mas. Iya, bagus. Jadi memang dadakan. Ini kita host aja baru dadakan tadi sore di briefingnya. Makanya. Oke lah kalau gitu, ya. Ayi gimana sudah? Iya, terima kasih semua, Kang Dodi, Mas Adi, Mbak Fitri, terutama tamu kita ya, Mas Hari sama Kang Dodong. Terima kasih. Perwakilan tim ses. Mas Adi, Mbak Fitri, Teh Ayi, Kang Dodong. Semangat Mas Dodong, masih sebulan lagi.